Welcome to the Box Film. Halo kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang selalu pantengin Box Review Film. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Myeon Bala Warriors of the Steppe yang dirilis tahun 2012. Pasukan Myeon Bala merupakan legenda peperangan untuk menggulingkan rezim penindasan Dzungharian. Di era kepemimpinannya Dzungharian kerap menindas dan melakukan perbudakan. Kisah penggulingan rezim Dzungharian ini digambarkan dalam film Myeon Bala Warriors of the Steppe. Lokasi syuting berlangsung di negara Asia Tengah yaitu Kazakhstan. Film ini menceritakan tentang Sartai, seorang anak remaja Kazakhstan yang hidup pada abad ke-5 di Asia Tengah. Sartai dihadapkan dengan perang melawan perbudakan dan penindasan, cinta dan pengkhianatan. Ia akhirnya berhasil membangun sebuah kumpulan prajurit remaja yang disebut Myeon Bala. Dalam bahasa setempat berarti 1000 anak laki-laki di Kazakhstan. Kekuatan perang Eropa telah pecah. Perang melawan Spanyol melahirkan Perang Utara Raya, sedangkan Timur Tengah yang selama 200 tahun di bawah penindasan Kekaisaran Ottoman mulai bangkit. Gejolak peperangan itu juga meliputi Asia Tengah. Dalam situasi itu, suku Dzungar mengambil keuntungan dari peperangan dalam negeri dengan menduduki tanah Kazakhstan dan menghancurkan semua desa yang mereka temui. Di awal cerita, Sartai dan Zomat melihat kedatangan pasukan suku Dzungar. 3 orang prajurit melesatkan panah ke arah mereka berdua membuat Sartai dan Zomat lari ketakutan. Sayangnya Zomat kena panah, Sartai terus berusaha lari dan berhasil sembunyi di balik batu. Suku Dzungar yang lain telah memasuki desa dan melakukan aksi pembantaian. Sartai malah keluar dari persembunyiannya. Ia lari memasuki desa ingin menolong sang ayah. Sayangnya Sartai terlambat dan harus menyaksikan ayahnya terbunuh. Lalu ia pun melihat giliran sang ibu dihabisi prajurit. Sartai berlari berhasil menyelamatkan kakak dan adiknya masuk ke dalam hutan. 7 tahun kemudian, kini Sartai telah dewasa. Ia memiliki 2 orang sahabat bernama Korlan dan Taiman. Mereka tumbuh bersama setelah tragedi pembantaian suku Dzungar. Hidup bersembunyi di dalam hutan selama 7 tahun. Mereka bertiga pulang setelah berhasil membawa perburuannya. Sartai menemui Paman Nazar. Ia adalah orang yang telah menyelamatkan dan membesarkan Sartai. Paman Nazar mengajarkan Sartai, Korlan dan Taiman ilmu bela diri. Mereka pun dilarang pergi jauh meninggalkan kawasan persembunyian karena belum saatnya berhadapan langsung dengan suku Dzungar. Namun esok harinya, Taiman mengajak Sartai dan Korlan lomba balap kuda ke kawasan padang rumput. Paman Nazar marah, namun Sartai meminta agar sang paman tidak membatasi ruang gerak mereka bertiga. Dikarenakan sudah cukup dewasa, akhirnya sang paman akan mengajak mereka ke perayaan tahun baru, mulai berbaur dengan orang lain. Singkat cerita, tibalah di sebuah desa salah satu suku Kazakhstan, diketuai oleh Rahimzan. Ia merupakan sahabat dari Paman Nazar. Sartai dan Taimas mendatangi sekumpulan pemuda yang sedang mengadakan tantangan gulat, digelar oleh putranya Rahimzan yang bernama Kasim. Ia akan menghadiahi jubah mewah bagi yang bisa mengalahkan seorang petarung hebat pilihannya. Taiman mendorong Sartai ke tengah arena. Terpaksa Sartai mengikuti tantangannya. Hanya dengan satu gerakan Sartai mampu melumpuhkan lawannya. Kasim kesal. Ia lempar jubah ke hadapan Sartai lalu membubarkan acaranya. Tanpa sengaja ia beradu pandang dengan putri Rahimzan yang bernama Zere. Nampaknya Zere terkesan setelah melihat aksi Sartai.